Sahabat-sahabatku semua, selamat datang kembali dengan channel Agi Heru Mustafa, channel tentang edukasi dan juga hobi. Tak terasa, 3 bulan sudah hampir kita lalui di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tentu saja ada hambatan di sana-sini, itu adalah hal yang wajar. Lalu bagaimana tanggapan orang tua terhadap proses PJJ ini? Ayo kita ikuti bersama-sama. Selamat pagi Mas Tio. Selamat pagi Bapak. Saya minta tanggapan dari Mas Tio tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh, karena mungkin barangkali putra-putri Bapak Tio itu mungkin barangkali ada keluhan-keluhan atau bagaimana. Silahkan Mas. Siap Bapak. Ini menurut saya sebagai wali murid, saya mempunyai sebuah tanggapan dan opini yang berhubungan dengan PJJ ya. Saya rasa sebuah kebijakan itu sebuah kebijakan yang kurang efektif, yang mana beban pembelajaran yang diberikan dari sekolah kepada murid melalui sistem online itu bukan menjadi pekerjaan murid, tapi menjadi pekerjaan wali murid. Kami sebagai wali murid merasa keberatan apabila pola dan sistem ini tidak dibenahi oleh pemegang kebijakan. Kebetulan anak saya masih duduk di bangku sekolah dasar, yang mana seorang anak yang masih di SD itu belum memiliki sebuah tanggung jawab yang maksimal. Jadi beban itu semua menjadi beban dan tanggung jawab orang tua. Satu itu. Yang kedua, semisal mereka menemui sebuah kebuntuan dalam mengerjakan tugas, pasti sasaran utama mereka Google. Nah, itu adalah sebuah sikap yang mana ya? Yang sebuah sikap yang kurang efektif. Mereka mengerjakan tugas hanya sebatas formalitas saja. Formalitas, aku asal ngerjakan tugas, aku asal ngirim foto. Hanya sebatas itu, tanpa ada sebuah hal yang berarti, yang termemori. Ya, pokoknya sebuah hal yang kurang efektif menurut saya. Saya mohon kepada pemegang kebijakan, kedinasan terkait yang menaungi pendidikan di Indonesia untuk memperbaiki pola dan sistem yang diterapkan saat ini. Terima kasih. Tanggapan saya sebagai wali murid atas program pembelajaran jarak jauh, kendalanya adalah kuota. Karena imbas dari corona ini perekonomian jadi jasanya kacau, tidak seperti Maksudnya kuotanya cepat habis gitu, kebutuhan kuotanya gitu. Tentang prosesnya gimana Pak? Belajar anak gimana? Kurang semangat karena tidak bertatap muka langsung dengan guru. Terus jadi kebanyakan main di luar daripada ketika di sekolah kan terkontrol oleh guru waktunya. Oh gitu, nggih. Terus anaknya jadi kebangunnya kesiangan, malas bangun pagi-pagi. Oh gitu, nggih. Ya. Banyak mainan enggak, Pak? Ya itu termanya kan kalau di desa kan banyak main toh, banyak teman-teman main di sawah, di mana gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Bapak atas nama? Mustafa. Oh, Mustafa. Terima kasih. Sama-sama. Kalau untuk sejauh ini sih masih lancar ya Pak ya, karena anak juga belum masuk yang pelajarannya yang sulit, masih yang kayak belajar membaca, belajar menghitung, biasalah ya anak TK. Tapi untuk waktunya kan saya nggak bisa, karena saya sama suami kan kerja semua. Jadi untuk mengatur waktunya agak susah kalau untuk daring kayak gini. Oke. Kalau menurut saya sih untuk pembelajaran jarak jauh itu kurang efektif karena anak itu nggak bisa kontak sama guru, nggak ada imbal baliknya gitu. Terus yang ibaratnya kalau yang saya rasakan itu yang direpotkan orang tua, berarti masih mikir untuk butuh, terus mikir statusnya sekolah tapi mendidik sendiri ya. Berarti emang untuk ya positifnya itu biar kita lebih mengetahui kesusahan guru itu dalam mengajar. Nah, untuk negatifnya sekarang anak jadi kecanduan gadget gitu loh Pak. Gitu. Ibaratnya kalau susah dikit dia pikir gampang sekarang, nggak mau nyari buka buku tapi langsung ketik di Google. Jadi anak kurang berpikir.
Terus untuk yang kedua itu tambahan lagi pengeluaran buat kuota. Oh gitu, ya. Ibaratnya di masalah pandemi gini mencari apa rezeki juga lagi susah semua. Gitu. Tambah itu ya mungkin untuk pemerintah untuk pembagian apa kuota untuk pembelajaran jarak jauh ini semoga cepat terrealisasikan. Terima Itu kasih. aja. Nah, terima kasih Mas. Untuk pembelajaran jarak jauh ya, Iya. sebenarnya adalah hanya merubah sistem secara global sama saja. Nah, tapi tuntutan sekarang yang menyatakan new normal, kita membiasakan diri dengan keadaan yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan baru, sehingga terciptalah sistem pengajaran yang tidak harus ketemu dengan guru dan sesama siswa, yaitu PJJ. Tidak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Dari sisi belajar anak bagaimana Pak? Anak malah kelihatan lebih enjoy dengan seperti ini. Putra Bapak kelas Kelas 12 12 SMA ya? SMA. Dia malah enjoy dengan belajar di depan komputer. Gitu. Oke. Ya memang orang tua jadi sedikit banyak memang direpotkan kalau mereka harus tanya ini itu untuk menjelaskan. Tapi ya itu tanggung jawab orang tua, Ya. tidak masalah bagi saya. Terus dari sisi tugas-tugas dari guru misalkan apakah terlalu memberatkan atau tidak gitu? Rata-rata tidak ada masalah karena anak-anak malah justru senang Oh gitu dapat ya. tugas. Dia malah bebas, tugas ini tak buka dari Google. Oh, Selesai, gitu. dia malah senang. Oh gitu. Karena kalau di sekolah dia nggak bisa buka Google. Iya. Oke. Nah cuma gini, untuk ini salah satu pelajaran seperti PKWU itu harus membuat suatu proyek tertentu, istilahnya bikin makanan tradisional di sini dengan modifikasi. Kita tidak tahu waktu kemarin itu, saya pikir hanya sekedar imajinasi yang dituangkan ke cerita, ke laporan, tetapi ternyata disuruh praktek lah, itu butuh biaya yang cukup membebani. Oh gitu ya. Terus hasilnya difoto atau Di video malah, di video untuk dilaporkan. Nah, Oh gitu. saya pikir kemarin hanya sekedar bikin tiwul itu seperti ini selesai. Ternyata suruh dipraktekkan. Nah, Oh gitu. mungkin hanya itu saja. Kalau untuk yang lain, kuota kita dapat dari sekolah, dapat bantuan. Jadi nggak masalah dengan kuota. Oke. Sambil gagali Pak. Oke ya. Mas, tanggapan jenengan terhadap PJJ kira-kira gimana Mas? Kalau menurut saya pribadi ya untuk PJJ pembelajaran jarak jauh ini ya kurang efektif lah. Kurang efektifnya itu karena apa ya Pak? Jadi murid-muridnya itu kurang disiplin salah satunya. Terus untuk keduanya itu jadi anak-anak itu untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh guru itu tidak apa ya namanya susah untuk dimengerti. Ya, salah satunya seperti itulah. Terus apa lagi ya, kalau dibilang untuk memberatkan orang tua ya memang memberatkan. Salah satunya ya lebih intinya Pengeluaran kuotanya pengeluaran untuk kota ataupun apanya itu memang lebih tinggi kan daripada untuk sanggup sekolah gitu kan. Dari sisi pengawasan anak orang tua terhadap anak gimana Mas? Untuk sisi pengawasan orang tua terhadap anak itu lebih kan ya Pak, sekarang kalau untuk PJJ ini kan di rumah semua kan. Ya. Jadi apa ya, kalau dibilang gimana ya Pak ya, itu sulit juga Misalkan Bapak Ibu pekerja seperti jenengan ibaratnya gitu. lebih sibuk juga ngurusinnya gitu gitu kan ya. lebih sibuk juga karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan kok masih ngurusin anak gitu Iya, kan iya. ya. Soalnya cara pendidikan itu kan udah ada tempatnya sendiri kan Iya, gitu iya. misalkan. Terus biar nggak, ya semoga aja ini cepat selesai lah Pak permasalahan saya ini kan untuk masalah COVID ini. Oke. Biar anak tidak
belajarnya lebih giat lagi dalam belajarnya gitu aja. Itu ya. Ya, menurut saya untuk masalah COVID ya ini untuk pembelajaran, terutama bagi orang tua itu agak kesulitan karena pendidikan orang tua itu kebanyakan lebih rendah daripada lebih rendah orang tua. Daripada anaknya sendiri Anaknya gitu ya. sendiri, ya itu otomatis terus kendalanya itu ya pengeluaran itu otomatis tambah. Ya mudah-mudahan COVID ini cepat normal dan bisa Belajar untuk lagi belajar lagi itu untuk di sekolah kali ya. sekolah tatap muka Gitu. langsung dengan guru, itu harapan saya, Pak. Terus kalau putrane Mas itu seringkali bangun pagi kesiangan atau tidak? Terus terang untuk selama ini kebanyakan bangun siang. Oh gitu. Iya. Nah, itu kan Iya. kedisiplinan jadi berkurang itu, Pak. Oke. Itulah tadi sahabat-sahabat semua tanggapan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita. Bagaimana dengan tanggapan Anda? Silahkan tuliskan komentarnya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih, kita ketemu di video-video berikutnya.